bantu hubungi ya Kak Deki. Iya kak. Baik kakak-kakak, selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kehadirannya, kehadirannya kakak-kakak semua untuk hari ini. eh, Masuk hari ini RTL. Bentar ya. Jelas slide saya Kak Deki. Tak, jelas kak. Baik, untuk hari ini kita rencana tindak lanjut atau RTL program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan durasi 1 JP, modanya daring atau sinkronus, sekitar 45 menit. Eh, Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, uh, sebaiknya kita berdoa dulu bersama, menurut agama masing-masing. Uh, Boleh Kak Deki pimpin Kak Deki. Lagi hubungi kak Kandi, kak suruh aja Pak Anwar atau Pak Abdi. Baik, atau saya aja lah ya Kak. Silakan on cam kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai virtual kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup berdoa selesai. Baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan kita bersama. Pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Kak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksi pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita hari ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL atau pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, yang keempat dialog atau diskusi dan tanya jawab, RTL 7 menit, dan terakhir penutup 3 menit. Baik Kak, pendahuluan. Di sini Kak persiapan belajarnya. Di sini ada level 1 sampai 10. Boleh Kakak tulis di kolom chat Kakak. Kira-kira berapa persiapan belajarnya? Dari 1 sampai 10. Kira-kira level berapa? Eh, untuk persiapan rencana tindak lanjutnya Kak. Baik, ada Kak Deki 9. Berarti sudah jauh ya Kak Deki. Udah hampir 10. Kakak yang lain silakan.
Ada Kak Nur 8. Kakak yang lain gimana? Baru 2 kakak yang siap nih. Kak Nur ada Kak Nur 8, Kak Deki 9. Silakan Kak. Baik, ada Kak Nyaera 8. Ini kesiapan level untuk RTL-nya ya Kak. Kira level berapa kakak sudah mempersiapkan RTL-nya? Silakan Kak Sapriandi. Izin kakak, saya lagi di perjalanan kakak, nggak bisa komen apa-apa kak. Oh baik Kak. Oke, kak. Terima kasih kak ya. Ya Kak. Baik Kak. Mungkin ada yang 8, ada yang 9. Eh, eh, kita coba lanjutkan. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran di sini, tindak lanjut atau RTL. RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau aspek penilaian 5S dengan baik dan benar. Jadi di sini kakak diharapkan memahami RTL tersebut dalam PJBL. Seperti itu ya kakak-kakak. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang seperti saya sampaikan tadi, baik Kak. Yang kedua ada refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Boleh kakak 1 atau 2 orang mengingat kembali Kak yang telah kita presentasikan kemarin. Gimana pembelajaran berbasis proyeknya Kak? Silakan Kak Deki. Lagi nelpon Pak Eri Sukandi kak. Kak. Tunggu bentar kak. Belum masuk ya? Pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Kira-kira seperti apa? Boleh sampaikan Kak? Atau Kak Nurhayatun, Kak Nyaira? Silakan Kak.
Silakan Kak berproses di kolom chatnya sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang pembelajaran berbasis proyek ini kakak di kolom komentar kakak. Ya, silakan Kak di kolom komentar. Kalau Kak Nur mau langsung boleh. Silakan Kak Daerah. Kak Arum ini dia nanya ngikut aja tapi belum bergabung ya. Bagaimana nih Kak pertanyaannya, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Boleh kalau mau disampaikan Kak. Silakan tulis di kolom chatnya. Baik Kak Nolimin, selamat bergabung. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana menurut kakak-kakak?
Baiklah kakak, akan saya coba menjawabnya kakak. Baik Kak Nurhayatun, silakan Kak Nurhayatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya kakak, kalau di sekolah saya sepertinya bisa kakak, bisa berkelanjutan untuk RTL-nya. Karena ya terutama kepala sekolah kami mendukung apa yang saya lakukan, itu dia mendukung, sangat mendukung. Yang Baik Kak pertama. Nur. Juga dari rekan-rekan guru juga mereka ya pada mensupport kan gitu. Ya, Apa yang saya lakukan seperti kemarin udah saya sampaikan juga untuk apa ini namanya untuk menampilkan praktek baiknya ya Kak Nur. menampilkan apa ini mungkin nanti kalau jadi hari Kamis lah itu mereka mensupport mereka ya, kami memang sama-sama saling mensupport guru-guru di situ. Kalau ada teman yang kurang mampu mungkin mereka mensupport gitu. Termasuk kepala sekolah yang sangat-sangat mendukung apa yang ada, apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, karena kepala sekolah kami ingin guru-gurunya itu berpengalaman dan ingin maju lah gitu kakak. Kalau menurut saya itu bisa dan bisa berkelanjutan. Baik Kak Nur. Terima kasih Kak Nur. Mungkin itulah salah satunya kita dalam RTL ini harus ada teman sejawat juga harus mensupport sama juga atasan. Itu salah satunya. Mungkin kakak-kakak yang lain atau Kak Deki, boleh Kak Deki silakan. Terima kasih kakak. Ya, terima kasih Kak Nur. Gimana kalau kita pembelajaran menulis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan? Gimana menurut Kak Deki? Baik, ada Kaknya Era di sini. Menurut saya sangat direkomendasi karena memberikan banyak manfaat positif baik bagi guru maupun siswa karena untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik. Silakan Kak. Gimana Kak Deki? Menurut Kak Deki gimana? Apa tuh Kak? Pertanyaannya ini Kak, bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek atau RTL kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Intinya sangat mendukung lah Kak antara kepala sekolah sama kawan sejawat, saling mensupport aja gitu. Sama seperti Kak Nurhayatun ya Kak. Iya. Baik Kak, di sini masih ada pertanyaan. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Live langsung Kak, langsung atau di kolom chat? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik?
Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan Kak. Jadi kakak di sini untuk pengunggahan tugas RTL-nya terakhir tanggal 30 November. Jadi sebelum tanggal 30 kakak sudah selesai. Baik Kak, silakan berproses di kolom chatnya Kak. Atau ada yang mau raise hand? Boleh silakan Kak. Berarti satu orang yang belum bergabung ya Kak Arum. Boleh hubungi Kak Arumnya Kak untuk segera bergabung. Silakan Kak, belum ada nih Kak. Atau langsung aja saya panggil orangnya Kak. Belum ada yang mengirimkan di kolom chat. Gimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Aku tak peduli. Udah Kak? Kodekin? Ayo Belum Kak, kakak-kakak. belum Kak. Nah nih kakak-kakaknya. Kak Nur. Silakan kakak-kakak yang lain.
Coba Kak, biar kita lanjutkan, masih ada pertanyaan lagi. Mana nih Kak Nur, Kak Nyaira? Atau mau menampilkannya langsung? Baik, ada Kak Maulimin. Pelibatan komunitas dan rekat sejawat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dalam pengembangan materi, berbagi praktek baik, mendapatkan perspektif baru, dan menyediakan sumber daya tambahan yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Baik. Silakan kakak-kakak yang lain memproses di kolom chatnya masing-masing. Baik, ada Kak Deki. Pembelajaran komunitas dan rekan sejawat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dalam pengembangan materi. Baik, kakak-kakak yang lain silakan memproses di kolom chatnya masing-masing. Untuk selanjutnya, yang sudah pertanyaan pertama, sekarang boleh jawab pertanyaan kedua, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL-nya. Apakah pemahaman terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak, kira-kira bagaimana melibatkan voice choice ownership-nya peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang belum untuk pertanyaan pertama tadi silahkan Kak. Kalau itu baru kakak lanjutkan ke pertanyaan yang kedua.
Baik, ada Kak Nyaira. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara kerjasama tanggung jawab secara kolektif untuk membantu peserta didik belajar secara optimal ya. Ada Kak Deki. Ada Kak Anwar Aziz. Menurut saya pelibatan rekan sejawat dapat mengembangkan keterampilan dalam mengajar, membangun hubungan yang kuat dengan sesama anggota sehingga menciptakan dukungan sosial yang penting dalam proses pembelajarannya. Baik, ada Kak Deki dapat dilakukan dengan memberi kesempatan pada mereka seperti mengekspresikan ide dan pendapat mereka dalam memilih proyek. Memilih proyek ya Kak Deki. Iya, proyek. Silakan kakak yang belum. Silakan Kak yang belum proses di kolom chatnya atau ada yang mau langsung klik aja resennya Kak. Baik Kak. Gimana nih kakak-kakak yang lain yang belum atau jaringannya lagi bermasalah? Kak Nur Hayatun masih ada? Masih Kak, tapi ini jaringannya tadi terlempar juga nih. Baik Kak Nur. Soalnya nggak ada dengar suara Kak Nur. Silakan Kak yang belum selesai berproses di kolom chatnya. Baik, ada Kak Anwar. Membantu siswa mengembangkan dan menggunakan suara mereka dalam menyampaikan pendapat. Baik Kak Anwar. Kak Deki bisa minta tolong Kak Deki hubungi Kak Arum.
Kak. Siapa tadi Kak? Kak Arum, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, Kak. Iya Kak. Pak Ibnu udah masuk dah? Udah kayaknya, Kak. Udah ada namanya tadi. Yang belum Kak Heri Kayak Heri nggak aktif Kak. sama Kak Arum nih, Kak. Maaf tadi Kak Ayu, sangka saya jam 2 tadi, makanya saya ketiduran tadi. Balik Iya. lah kau dulu. Nggak apa-apa, Kak Ibnu. Ya. Soalnya dipercepat juga Kak Ibnu, lagi nggak enak badan juga. Iya Kak Ayu, makasih Kak Ayu. Antar baju tuh yuk tuh. Oh iya, baju Kak Ayu masih ada sama saya tuh. Kak Ayu belum saya bawa lagi. Terlupa Ya, saya. nggak apa-apa Kak Ibnu. Dari jualnya tuh Kak. Baik, ada Kak Nur Hayatun, kolaborasi dengan rekan sejawat, meningkatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik lagi. Baik Kak, kita lanjutkan. Tujuan atau paradigma perubahan diri di sini terkait dengan keterampilan peserta didik di sini bertujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK dan keterampilan gerak rekan sejawat pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, di sini ketiga saya coba sampaikan tentang RTL-nya ya Kak. Pertama, pengantar tugas. Pengantar tugas salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Selanjutnya, pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi pas kakak menampilkan jangan lupa notulennya ya kakak-kakak atau catatan diskusi KBS-nya terkait RTL. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video atau kegiatan. Dan yang keempat, dokumen lainnya yang relevan. Baik Kak, kita lanjutkan rencana tindak lanjut RTL.
rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuannya. Sukan Ratnakar ada moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik Kak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada kolom pertama bentuk perencanaan tindak lanjut atau RTL, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide ya Kak. Jadi kakak membuat RTL-nya minimal 9 slide. Baik, di sini ada komponen programnya. Yang pertama judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang. Boleh kakak screenshot Kak. Yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Dan yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ke-7 rencana evaluasi dan ke-8 kemungkinan tantangan. Keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Dan yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumentasi yang relevan di LMS. Dan yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas sekolah. Baik Kak, di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program dan kegiatan. Baik, rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kegiatan. Ada latar belakang. Uraiannya secara singkat, konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat memilih kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Berarti 2.3 ada model gerak, 2.4 ada kebugaran, dan 2.5 SEM. Boleh kakak pilih salah satu. Baik, ada latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelas konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya.
Baik kakak-kakak, tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, utama nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terstruktur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk capaian tujuan. Yang kedua, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini atau kaitkan dengan suara pilihan dan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, seperti didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Baik Kak, masih yang kelima, struktur program dan mitra komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelas skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program dan kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contohnya struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya, Yuk Bergerak misalnya. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, jelas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan
fokus pada bagaimana kakak-kakak asset based thinking ya Kak. Baik, yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelas kapasitas sumber daya yang digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Yang kedua, fokus pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi asset based thinking. Rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi atau murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangannya, jelaskan kemungkinan tantangannya yang akan dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Baik kakak, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yang A-nya tujuan program. Yang pertama, mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besarnya program. Baik, yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Dan yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Dan yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Dan yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan yang D, rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Dan yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Baik Kak, di sini ada lini masa rencana tindak lanjut. Jelas kakak-kakak? Jelas. Oh baik. Oh ada. Jelas. Di sini pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Yang kedua, penyusunan dan unggahan di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan. Rentang 6 hari ya Kak. Berarti sebelum tanggal 30 kakak sudah mengumpulkan
boleh kakak screenshot kak untuk kelengkapan dokumennya. Dan yang ketiga penilaian RTL setelah unggahan RTL. Dan yang keempat umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Baik kak, di sini ada catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL, perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggahan tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Dan yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Baik kak, di sini ada diskusi dan tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya kak tentang unggahan RTL-nya? Sebelum kakak melakukan, ya silakan kak Nur. Saya mau bertanya tentang notulen itu kak. Di situ yang dicatat apa-apa aja kira-kira kak? Notulen itu biasanya absen kehadiran kak. Berarti kakak kan Absen kehadiran para guru yang hadir di situ ya kak? Iya betul kak. Tuh. Selain itu kak? Untuk notulennya, habis itu kakak foto dokumentasi. Foto. Jangan lupa videonya kak. Itu kira-kira berapa paling sedikit berapa orang itu yang hadir kakak? Kalau bisa semuanya kak. Tapi kemungkinan kadang guru ini ada yang masuk. Jadi ya, kadang kan kalau di jam pelajaran kan mereka kayak karo kelas 1 kan nggak bisa ditinggal itu kan kak. Iya. Berarti kalau misalnya 5 orang itu bisa kak? Karena guru kami memang sedikit kan. Guru kami memang sedikit ya kak? Ya, 8 gurunya. Oh kalau bisa. Boleh lah kak kalau memang gurunya segitu kan. Ya gurunya 8 sama teknisi semuanya kalau 11. Untuk apa tuh? Untuk arah kameranya kalau bisa nampak semua lah kak gitu. Semua guru yang ada di situ gitu. Iya. Iya kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kak Nur. Kakak yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu harus di video atau cuman untuk di foto aja kak? Video kakak. Jadi kakak harus menampilkan sebanyak 9 slide. Kakak video, setelah itu jangan lupa notulennya, jangan lupa dokumentasinya. Nanti kalau kakak minta persetujuan dari kepala sekolah, tentu kakak minta persetujuan dulu dari kepala sekolah nih untuk menampilkan RTL-nya. Jangan lupa dokumentasinya kakak-kakak. Kakak lagi minta persetujuan sama kepala sekolah, minta aja satu orang untuk mengambil dokumentasinya. Berarti RTL itu yang kemarin itu ya kita bikin itu ya kak ya? Ditampilkan. Ya, tapi harus 9 slide ya kak. Boleh lebih. Maksudnya? Nanti jangan lupa umpan baliknya kak. Yang jelas kalau kakak nampilkan, kalau nggak ada yang bertanya, nggak mungkin kan? Iya. Ini surat atasan dibuat atau dikirim lagi kak? Dibuat kak. Dibuat, habis itu kakak minta persetujuannya, pas kakak minta persetujuan kepala sekolahnya, nanti suruh aja satu orang untuk mengambil dokumentasinya. Oh, itu di foto gitu aja, dikirim enggak?
Ya, fotonya nanti dikumpulkan juga Kak, video Kakak Dikumpulkan. juga Kakak kumpulkan. Nanti disatukan sama notulennya Kak. Berarti di RTL Kakak itu Kakak gabungkan yang foto, notulen, Ya. dokumentasi yang lainnya. Di RTL ya Kak. Oke. Nah, nanti baru Kakak unggah video. Linknya aja. Ada yang lain lagi ya Kak? Yang mau bertanya? Ragu. Bingung masih. Sebelum kita cukupkan untuk hari ini. Sudahlah, nanti Ditanya. aja Kak. Ada Kak Deki? Ada Kak Deki? Cukup? Cukup Kak. Baik Kak. Jadi pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama refleksi pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugas perencanaan tindak lanjut. Penutup, baik Kak, di sini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari, bisa dicari dulu Astagfirullahaladzim, di KRI Papua. ini asih-asih cair aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kau pura Rinu, alah. Dah Baik, cair kau Kak. senyap. Jam berapa tu sampai weh? Jam 12, jam 11 lewat. Jam 1. Baik kakak-kakak. Terima kasih untuk hari ini, saya cukupkan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya undur diri dulu ya Kak. Ya Kak. Kakak, Foto Kak. kamu foto Oh dokumen. iya, saya lupa. Ya, foto-foto Kak. Untung belum keluar. Langsung, terima kasih Kak Nur. Pasti ulang nanti kakak. Diulang lagi. Kalau enggak cair kan Bu? Ulang. Boleh Kak, silakan on cam semuanya. Kita ambil screenshot foto. Kak Molimin pakai laptop, boleh bisa bantu? Atau Kak Deki? Ini notebook Kak, tak bisa screenshotnya tadi kemarin kesusahan. Kak Molimin gimana? Pakai HP? Udah on cam semua? Masih ada 3 orang lagi ya? Siapa yang belum tuh Kak Ibnu? Kak Ajis, Kak Abi, sama Kak Arum, Sapriandi ya? Kak Sapriandi, Sultani, Kak Sultani, capek dia tu. Baik Kak, silakan berpose. Saya coba hitung. 1, 2. Oke, silakan 9 bolnya Kak. Satu, 2, 3. Makasih kakak-kakak untuk hari ini. Sama-sama kakak. Sama-sama. Undur diri dulu ya Kak.